tell you, I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know A few moments later. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Jadi hak asasi manusia merupakan suatu hak-hak dasar yang telah dimiliki manusia sebagai salah satu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Dan menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya. Setelah kalian mengetahui apa itu hak asasi manusia, kalian juga harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Yang ketiga, hakiki. Dan yang keempat, universal. Selanjutnya, aku akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi hukum. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Yang keenam, hak asasi peradilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi. Oke, yang kedua, aku akan menyebutkan hak warga negara. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak kemampuan hukum. Yang ketiga, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Yang keempat, hak pembentukan keluarga dan keturunan. Yang kelima, hak atas perlindungan dan keamanan. Oke, selanjutnya. Pengertian kewajiban asasi manusia, yaitu adalah hal yang wajib dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup. Yang kedua, kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Kewajiban sebagai manusia untuk menjalankan berbagai tugas sebagai manusia. Yang kedua, kewajiban moral atas dasar norma. Yang ketiga, kewajiban akan sikap sosial atas dasar suatu norma. Yang keempat, kewajiban taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jenis-jenis kewajiban. Yang pertama, kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban bela negara. Yang ketiga, kewajiban pajak. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan, yaitu adalah pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau kelompok namun tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Yang kedua, pelanggaran HAM berat yang dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Berikutnya adalah pengingkaran kewajiban warga negara. Warga negara masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara. Berikut adalah contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri. Yang kedua, kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi hak publik, dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Ketiga, kewajiban positif dan negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu. Yang keempat, kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditunjukkan kepada semua warga negara atau secara umum. Dan berikutnya yang terakhir, kewajiban
sikap pelanggaran hak pengingkaran kewajiban ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Berikut adalah faktor internal, yaitu 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleransi. Berikutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, ketidaktegaan aparat penegak hukum. Ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Dan selanjutnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yaitu 1. Kasus Tanjung Priok. Kedua, kasus Marsinah. Ketiga, kasus Trisakti. Keempat, tragedi Semanggi 1 dan 2. Yang terakhir, penculikan aktivitas 1997 sampai 1998. Selanjutnya yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, selalu menghormati suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam suatu kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, membantu pemerintahan dalam penegakan HAM. Yang ketiga, bersikap kooperatif atau tidak menyembunyikan fakta yang terjadi dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, mampu bertanggung jawab dalam setiap perbuatan yang melanggar HAM yang dilakukan diri sendiri. Yang kelima, mematuhi, mendukung, dan melaksanakan berbagai kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia. Selanjutnya, upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban, yaitu ada 2. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, yaitu ada 7. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kelima, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang keenam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang terakhir, Pengadilan HAM. Dan selanjutnya, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 1. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan terakhir lingkungan bangsa dan negara. Bring it back,